jumpa lagi di podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku. Masih bersama saya Gatot Subroto dan Mbak Yuni. Ya, masih tetap dengan jersey olahraga. Ini jersey running ya? Running. Ya. Komunitas ini, Mas. Komunitas ya. 1000 kilo. Jadi ini kilo. kemarin challenge 1000 kilometer itu Tapi dikeroyok satu dikeroyok. grup 15 orang. Seperti kalau nggak salah ini kemarin mana ya? Yang alumni UGM ya 72 kilo. Dalam ya. rangka Dies Natalis Iya, yang Dies ke-72. Nah, Dies itu Natalis teman-teman yang- saya semua. Oh, Itu gitu? kan orang-orang klub ini. Oke. Ya. Saya kemarin ulang tahun ke 51 mau goes. Wah, hari ini 51 kilo hujan. Oke ya, dan hari ini saya nggak pakai jersey MU ya, karena MU baru nggak main dan hasilnya ya mudah-mudahan bagus. Jadi hari ini pakai American football dulu, yang semua nggak tahu dan aman saya pakai. Oke Mbak Yuni dan sobat pembelajar semua, kita lanjutkan pembelajaran kita di PUEBI ya, Pedoman Umum Bahasa Indonesia, tapi kali ini kita melangkah ke bagaimana membuat kalimat yang baik, atau mungkin tepatnya apa ya, kalimat, sering ditulisnya itu kalimat efektif, membuat kalimat yang efektif. Karena permasalahan kita semua itu ketika menulis, kalau ngomong lancar, tapi ketika nulis, membuat kalimat gitu, biasanya itu banyak yang berulang-ulang, bertele-tele, terlalu banyak anak kalimat, berbelit-belit ya, bahasa Sundanya babaliot gitu kan, ruwet ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan ngobrolin itu, mudah-mudahan waktunya cukup, dan lagi-lagi Mbak Yuni bisa memberikan tip kepada kita bagaimana kita bisa menyusun kalimat efektif dengan tip and trick yang ringkes dan gampang diingat ya, seperti yang sebelumnya juga, karena itu yang kita butuhkan. Tapi sebelum ke sana, nanya dulu nih, sebenarnya kalau kita ngomongin kalimat efektif itu gampangnya ngomong seperti apa sih Mbak Yuni? Oke. Kalimat efektif itu kalimat yang kalau kita tulis atau kita ucapkan, orang yang membaca atau yang mendengar itu pemahamannya sama dengan yang kita maksud. Berarti sama kayak komunikasi juga ya? Jadi antara komunikan dan komunikator itu harus ada kesepahaman makna. Kesepahaman makna. Oke, itu kata kunci kalimat efektif. Nah, ringkesnya seperti itu ya. Nah, kalau sekarang kayaknya gampang banget kalau diomongin. Yang penting saya ngomong, kamu denger, sama. Ngerti, ya, ngerti paham, gitu. itu kalimatnya berarti tapi efektif. kan prakteknya nggak gitu juga Mbak. Saya nulis, saya baca kalimat opo gitu kan. Seringkali terlalu panjang, terlalu muter-muter kayak gitu. Nah, mungkin lebih gampangnya gini. Untuk membuat kalimat efektif yang benar-benar nanti orang gampang paham dan juga dibaca enak, nggak berbelit-belit. Kira-kira kalau kita melihat, agar bisa menulis, bisa mengenal ciri-cirinya dulu. Kalau kita lihat ciri-ciri kalimat efektif itu biasanya seperti apa? Atau ada beberapa poin yang harus kita highlight gitu Mbak? Ya gini, yang namanya kalimat efektif, kadang-kadang orang menganggap bahwa kalimat yang efektif itu berarti kalimatnya yang pendek gitu. Ya. Padahal tidak Nggak selalu, harus ya, nggak nggak harus selalu. ya. Oke. Jadi bukan berarti kalimatnya harus pendek-pendek. Yang dipentingkan adalah informasinya sama. Informasi yang kita sampaikan dengan informasi yang dipahami oleh pembaca atau pendengar itu sama. Tapi saya biasanya cara amannya membuat kalimat yang pendek aja. Mending tak bikin 3 kalimat pendek-pendek gitu. Soalnya kalau bikin panjang ruwet. Nggak apa-apa ya itu. Nggak apa-apa. Tapi tidak harus kalimat pendek gitu. Jadi ketika kita menulis, apalagi menulis narasi, menulis novel, menulis karya tulis, itu sebaiknya kalimatnya divariasikan. Ada yang pendek, ada yang panjang gitu ya. Nah, kemudian untuk bisa membuat kalimat efektif, kita ciri-cirinya dulu kita kenali. Ada 5 ciri kalimat efektif. Ini yang kita tunggu nih 5. Oke, 5 apa ini Mbak? Yang pertama adalah kelugasan. Lugas. Kelugasan. Semua pakai K nggak?
Kalau diberi awalan K, semuanya pakai K. Udah. Kelugasan. Kalau kalau zaman Covid ini kita 5M ini 5K. Ciri-cirinya berapa tadi? 5? 5. Oh, jadi 5K ya. deh, 5K. K yang satu apa itu? Yang pertama kelugasan. Lugas yang kedua ketepatan. Ketepatan. Yang ketiga kejelasan. Yang keempat kehematan. Hemat itu artinya tidak boros ya. Terus oke, yang kelima kesejajaran. Ya 5 ya teman-teman. Ya. Dari satu dulu deh. Yang ingat tadi kelugasan. Lugas itu maksudnya atau contohnya nanti gimana, Mbak? Oke. Jadi lugas itu artinya informasi yang disampaikan itu yang penting-penting saja, yang perlu-perlu saja, yang pokok-pokok saja. Gitu, langsung ya. Jadi jangan terlalu banyak kata yang berbunga-bunga tapi sebenarnya itu nggak perlu dan nggak jelas kedudukannya dalam kalimat itu sebagai apa? Ya? Subjek bukan, predikat bukan, objek bukan, keterangan juga bukan. Lah terus itu sebagai apa? Nah kan, contohnya jadi bingung kan? Contoh. Kalau nggak dicontohin itu mumet nanti mungkin. Contoh mungkin ya. Oke, contohnya ini gimana, contoh kalimat yang tidak efektif ya. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Nah, itu contoh kalimat yang berbelit-belit. Ada kata frasa yang diulang-ulang. Pelayanan kesehatan tradisional diulang-ulang. Gitu. Nah, ini kan kalimat ini terdiri atas dua klausa yang setara. Digabungkan menjadi satu kalimat majemuk setara. Pakai dan itu tadi. Pakai dan konjungsinya. Nah, kalau subjek klausa pertama dan subjek klausa kedua itu sama sebaiknya nggak usah diulang. Gitu. Ya. Jadi kalau efektifnya seperti apa kalimat efektifnya tadi? Seperti ini jadinya. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan. Nah, jadi subjek pelayanan kesehatan tradisional yang sudah ditulis di klausa pertama nggak diulang lagi di klausa yang kedua. Begitu. Dan di situ setara juga ya? Setara. Gitu. Nah, penanda kesetaraan dua klausa ini adalah konjungsi dan, gitu ya. Kalimat majemuk setara ya? Betul, kalimat majemuk setara dengan konjungsi dan. Jadi kalau kita ada kalimat majemuk setara, ada memakai konjungsinya dan apa tadi? Subjeknya sama nggak perlu diulang. Nggak perlu diulang, cukup ditulis satu kali. Itu kata pembahasan kuncinya di situ. K yang pertama yaitu kelugasan. Oke, K yang kedua. K lugas tepat ya. Ketepatan. Iya, ketepatan apa nih, Mbak? Tepat itu maksudnya tepat sasaran. Jadi informasi yang disampaikan itu jitu, pas, tepat. Kalau lugas tadi kan nggak bertele-tele. Tidak meleset. Kalau ini tepat sasaran, tidak meleset, tidak multitafsir, tidak ambigu. Jelas ya. Jelas ya. Tepat. Ambigu itu nggak jelas gitu ya. Ambigu itu kalau di foto, kalau di foto apalagi foto street itu justru ambigu itu malah sering kali dibiarkan biar orang mikir ini apa sih daya tariknya di situ ya. Biar orang menarik gitu lama-lama di situ. Tapi kalau di kalimat nggak boleh ya. Kalau kalimat nggak boleh. Jadi karena bisa menimbulkan multitafsir. Artinya pemahamannya jadi berbeda antara yang kita maksud dengan yang diterima oleh pembaca atau pendengar. Asik juga kalau bahasa tulisan ya harus jelas benar, harus tepat itu. Kalau gambar sengaja lo dibuat bingung. Oke, contoh ya? Boleh dikasih contoh? Contohnya seperti ini. Ada kalimat rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Nah, ini kan bingung nih. Yang antik. Ini yang antik itu kan? Senimannya atau rumahnya? Nah, kan nggak jelas jadinya kan. Multitafsir. Bisa dua penafsirannya. Yang antik itu ini sering banget kejadian. Bisa rumahnya, bisa senimannya. Nah, kalau yang dimaksud dengan antik itu kira-kira senimannya misalkan senimannya yang antik orangnya gondrong, pakai anting-anting gitu ya. Gitu. Seniman yang antik itu menjual rumahnya dengan harga murah. Antiknya langsung menerangkan si senimannya di depan kan. Seniman, gitu. Seniman yang antik itu Seniman yang antik itu menjual rumahnya dengan harga murah. Gitu.
Tapi kalau yang antik itu adalah rumahnya, ya kata antik itu Antiknya didekatkan dengan kata rumah. Benar-benar. Rumah antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Ini sering kejadian dan saya pun juga sering tak baca. Iya, ini yang maksudnya yang mana gitu. Berarti obatnya nanti sudah gampang teman-teman ya, sobat pembelajar. Itu mau menerangkan yang mana, tempelkan di situ, didekatkan. Jadi ketidakefektifan kalimat itu bisa terjadi karena kita salah menempatkan kata atau frasa. Betul. Kan itu jadi infrasa dipaskan ya. Oke. K yang kedua ketepatan, K yang pertama tadi kelugasan, sekarang kita K yang ketiga kejelasan. Nah, kalau tadi tepat itu langsung harus tepat ke sasaran ya. Kalau kejelasan itu dari struktur kalimatnya. Struktur kalimatnya jelas, subjeknya yang mana, predikatnya, SPOK, betul, ya? SPOK. Jangan lupa ada satu unsur lagi, pelengkap. SPO pelengkap keterangan. Pelengkap keterangan. Ya. Jadi unsur-unsurnya jelas. Bisa pakai contoh-contoh yang lebih pas ya kalau untuk kejelasan itu, Mbak. Ini karena kalau kalimat kita harus pakai contoh. Harus pakai contoh ya. Contohnya seperti ini. Berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan. Panjang banget. Nah, ini keterangan nih ya. Dapat diketahui bahwa dalam menjalankan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Nah, ini contoh kalimat yang itu kok strukturnya tidak jelas. Kok keterangannya aja panjang banget ya? Berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan. Biasanya skripsi, keterangannya panjang. Skripsi, karya tulis, itu kan buku teks itu kan biasanya seperti ini. Dapat diketahui bahwa dalam menjalankan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Kalimat ini tidak jelas subjeknya. Tidak jelas subjeknya karena dalam menjalankan promosi. Dapat diketahui itu predikat karena ada kata kerja pasif. Diketahui. Menjalankan ini kalau di sini kan dalam menjalankan promosi ya, harusnya itu predikatnya menjalankan ya, Mbak ya. Ini dua kalimat yang digabungkan menjadi kalimat majemuk. Yang satu klausa inti atau induk kalimat, yang satu klausa bawahan atau anak kalimat. Kemudian ada konjungsi subordinatif yaitu bahwa. Bahwa itu konjungsi subordinatif yang menandakan bahwa setelah kata bahwa itu adalah klausa yang berupa anak kalimat. Kalau disederhanakan biar efektif atau diefektifkan kalimatnya yang tadi ya. Kalimatnya diperbaiki menjadi seperti ini. Berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan. Jadi keterangannya tetap. Kemudian dapat diketahui bahwa promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Jadi promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Subjeknya adalah promosi. Kalau kalimat yang pertama tadi kan dapat diketahui bahwa dalam menjalankan promosi. Subjeknya kalimat sendiri itu dalam menjalankan promosi. Itu adalah frasa preposisional karena ada kata dalam. Nah, ini yang apa? Kalau ngedit itu, makanya editor itu harus dibayar mahal itu. Di sini. Dan di Indonesia itu editor itu kayak nggak dipandang sama sekali. Sedihnya saya di situ. Saya baru membuat buku foto, tapi untuk ada editor foto, ada editor tulisannya. Itu ternyata editor tulisan itu tidak lebih gampang daripada editor foto. Yang berpikir banyak justru editor itu. Karena benar-benar ketika kita baca menjadi berbeda. Maksud kalimatnya apa ini sebenarnya? Keren, dan itu profesi yang sebenarnya harus dibayar sepadan dengan dengan keahliannya. Benar. Tapi benar loh, Mbak ya. Di luar negeri editor itu bayarannya ya mirip-mirip dengan penulis gitu. Tapi kalau di sini editor nggak dihargai, sedih saya sebenarnya ya, sedih saya. Padahal harusnya kan minimal di Pusdiklat Keuangan Umum nanti setiap buku editornya Mbak Yuni gitu kan ya, dapat honor sama dapat angka kredit. Asik, mau dong. Iya dong, bagi-bagi gitu ya. Oke, 1, 2, 3 kejelasan. Kelugasan, ketepatan, kejelasan. Yang keempat sekarang. Hemat tadi. Yang terakhir kesejajaran ya. Udah hafal. Kehematan dulu. Iya. Hemat itu nggak boros. lawan katanya apa, Mas?
Hemat itu boros. Boros berarti ya. hemat sama dengan tidak boros. Tidak boros. Ya. Ya. Tidak boros artinya gini, nggak kebanyakan kata dan hindari bentuk-bentuk yang sama atau bersinonim, gitu ya. Misalnya dalam satu kalimat jangan ada dua bentuk yang sama digunakan secara bersamaan dalam satu kalimat sekaligus, gitu. Ya, misalnya di subjek dan predikatnya bentuknya sama. Gitu. Contoh deh. Contoh, ya. Contoh nih, saya punya kalimat seperti ini, Mas. Iya. Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa. Nah, ini kan ada dua bentuk yang sama nih, pemberian dan diberikan. Subjek dan predikatnya bentuknya sama. Iya, pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa. Kok diulangin ya? Makanya subjeknya udah ada kata pemberian, predikatnya diberikan juga. Nah, sebaiknya dihindari yang seperti itu ya. Jadi kita harus cari kata yang lain kan. Kita punya banyak perbendaharaan kata kan ya. Kita gunakan kata yang berbeda. Ya. Kalau disederhanakan atau nggak boroskan tadi bisa penghargaan dapat diberikan dalam bentuk gitu ya. Betul. Penghargaan diberikan dalam bentuk. Jadi kata pemberian penghargaan, pemberiannya dibuang. Langsung penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa. Atau gini, bisa jadi pemberian penghargaan bisa berbentuk atau dapat berbentuk gitu. Betul, bisa kan? Nggak usah pakai jadi, dapat diberikan lagi gitu kan. Jadi kata diberikannya dibuang, pemberiannya tetap dipertahankan. Nah, itu maknanya sama, beda kalimat nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tetap efektif dua-duanya. Ya. Jadi kalau teori saya belajarnya keren, kalau nulis ya embuh. Dari satu kalimat yang tidak efektif, kita dapat menggunakan beberapa cara untuk menjadikan kalimat itu menjadi efektif. Keren. Lanjut deh Mbak Yuni, waktunya berlari lebih cepat daripada cadence kita ini. Iya, ini kayaknya pace-nya 3 ini waktunya. Yang terakhir kesejajaran. Ya, ini aku masih belum punya bayangan kesejajaran. Sejajar itu sama dengan paralel, dengan sederajat gitu ya. Paralel atau sama. Iya. Nah, ini dilihat dari bentuknya atau dari strukturnya. Kesejajaran bentuk, kesejajaran bentuk dan kesejajaran struktur. Misalnya yang dimaksud bentuk ini dari bentuk katanya. Misalnya kalau nomina di sebelah di anak kalimat berarti di sana juga nomina kata benda. Kata benda ya. Kalau kata benda berarti harus kata benda. Kalau di sini menggunakan kata kerja berarti di bagian lain juga menggunakan kata kerja. Gitu. Itu namanya kesejajaran bentuk. Contohnya dulu deh. Jangan kesejajaran, jangan ini. Ini contoh dulu. Misalnya gini. Proses pembangunan gedung itu diawali dengan penggalian tanah untuk pondasi. Kan ada penggalian. Kemudian pembangunan infrastruktur, kemudian pemasangan tiang pancang, pean gitu sama semua ya. Jadi jangan sampai di satu bagian menggunakan kata benda pean, kemudian di bagian lain menggunakan kata kerja. Di sini penggalian, kemudian yang satu memasang, itu nggak sejajar kan? Kalau di sini penggalian, pemasangan, kesejajaran bentuk. Satu lagi kesejajaran struktur. Kalau misalnya satu kalimat majemuk ada 2 klausa, antara klausa pertama dan klausa kedua itu strukturnya harus sama. Kalau klausa pertama subjek predikat objek, klausa SPO, klausa kedua juga harus SPO. Kalau di sini SP, di sini juga SP. Kalau di sini kalimatnya inversi, dibalik, predikatnya duluan baru subjek, di sini juga dibalik. Inversi itu kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Gitu. Ya. Tapi benar, paham jadinya ya. Kesejajaran struktur. Ya, strukturnya yang sejajar gitu. Contoh deh. Contoh, ini saya punya kalimat seperti ini. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Ini ada 2 klausa dalam kalimat ini. Tapi nggak sejajar ya? Ya, yang pertama buku itu dibuat oleh Badan Bahasa. Klausa kedua, Gramedia yang menerbitkannya. Itu tidak sejajar. Harusnya. Itu kan yang di depan tadi apa? Predikat dulu, PS ya? Yang pertama adalah subjek
subjek, predikat, pelengkap. Buku itu subjek, dibuat predikat berupa kata kerja pasif karena berawalan oleh badan bahasa itu pelengkap. Kemudian klausa kedua, Gramedia yang menerbitkannya itu harusnya buku harusnya katanya kalau di depannya pasif, belakangnya pasif juga dong ya. Betul. Ya. Ini tidak sejajar strukturnya. Yang Badan pertama bahasa yang membuat buku itu dan Gramedia yang menerbitkannya bisa. Bisa. Nah, ini baru sejajar ya. Badan atau bahasa gini, kan tadi dibuat oleh Badan Bahasa. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Nah, itu baru sejajar. Udah pinter nih Mas Gatot. Ya kalau teori gini apalagi ada didampingi sih pede gitu. Ya nanti kalau nulis berantakan lagi. Oke, intinya berarti gini, kalau boleh disimpulkan ya Mbak Yuni, mudah-mudahan saya nggak salah menyimpulkan. Kalau kita membuat kalimat efektif yang baik itu ya ingat yang 5K tadi. Kelugasan, kejelasan, ketepatan dulu, tepat sasaran, baru kejelasan, kehematan dan kesejajaran. Jadi 5 hal tadi. Jadi berarti kita pertama informasinya ya yang pokok-pokok saja, pokok-pokok yang penting-penting. Kemudian jangan memakai kalimat yang multitafsir atau ambigu tadi. Kemudian struktur kalimatnya harus lengkap juga. Harus lengkap, SPO pelengkap dan keterangannya. Kemudian menghindari bentuk yang sama berulang kali ya, antara subjek predikat yang tadi ya kata orang, dan kemudian menggunakan bentuk dan struktur yang sejajar tadi, atau paralel. Itu 5K. Itu kesimpulannya ya. Oke, nah penggunaannya sebenarnya kalimat efektif itu apakah hanya di karya tulis atau di tulisan atau kita nulis koran, atau sebenarnya kalau kita ngobrol atau nulis biasa di sosmed pun harusnya seperti itu, Mbak? Harusnya kapanpun kita menulis, kapanpun kita bicara di depan publik, kita menggunakan kalimat efektif. Berarti sama kayak olahraga. Jadi sobat pembelajar, ini bukan hanya untuk bahasa tulisan saja. Termasuk kalau sobat pembelajar berbicara kayak gitu, mengungkapkan pendapat. Termasuk kalau nulis di sosmed ya, terutama Twitter ya, itu lebih baik seperti apa di kalimatnya dibuat efektif ya, biar orang nggak bingung ya. Itu deh ya. Itu dulu ya. Ini sudah offset 2 menit kita dan saya besok dimarahi lagi. Hostnya nanti diganti sama satunya lagi. Oke ya teman-teman, jangan lupa tetap stay tune di podcastku. Sekali lagi terima kasih Mbak Yuni. Sama-sama, ya. Nanti habis olahraga minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Siap. Oke ya. Sobat pembelajar tetap stay tune di podcastku, pengetahuan dalam genggamanku.